Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firantra Yudinat dengan NIM 1212020269. Saya merupakan mahasiswi PAI 2G. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan pemahaman pendidikan yang dilihat dari kacamata filsafat, yang dilihat dari nilai-nilai filsafat, yakni membahas bagaimana makna dan hakikat pendidikan itu sendiri. Adanya semua landasan dalam pendidikan akan membantu menjaga eksistensi pendidikan itu sendiri. Karena sejatinya pendidikan adalah hak setiap manusia dan sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai landasan filosofis pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih filsafat itu. Nah, filsafat itu merupakan berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philein atau philos yang artinya cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos yang artinya kebijaksanaan. Nah, dapat didefinisikan bahwa filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Filsafat dan pendidikan itu sangat erat kaitannya, karena filsafat itu sangat mempengaruhi suatu konsep dan pendidikan. Landasan filosofis pendidikan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya terjadi dalam pendidikan, atau dengan kata lain, yang dicita-citakan oleh adanya pendidikan tersebut. Filsafat merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan mendasar. Dapat dikatakan bahwa orang yang hidupnya dipenuhi dengan filsafat, maka ia dikatakan orang bijak. Kenapa seperti itu? Karena ia mampu berpikir jauh ke dalam setiap hal dan tentunya senantiasa bisa menemukan celah dan titik terang atau tujuan mengenai segala sesuatu. Nah, lalu apa sih urgensinya filsafat dalam dunia pendidikan? Dalam dunia pendidikan, konsep filsafat itu sangat penting sekali. Karena dengan konsep filsafat, seorang pelajar atau mahasiswa akan lebih mantap, lebih memahami arti pendidikan secara mendalam dan menyeluruh. Nah, setiap ilmu itu tidak lepas perannya dari filsafat di dalamnya, karena melalui filsafat dapat membuka cakrawala dan ide-ide serta menguak hakikat dari sebuah ilmu tersebut. Ada salah satu pemikiran filosofis pendidikan menurut Plato di dalam negara. Idealnya, pendidikan itu harus memperoleh tempat yang paling utama dan mendapatkan perhatian yang paling khusus. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah tugas dan panggilan yang sangat mulia yang harus diselenggarakan oleh negara. Pendidikan itu sebenarnya merupakan suatu tindakan pembebasan dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Dengan adanya pendidikan yang awalnya kita tidak tahu sesuatu, karena dengan pendidikan kita menjadi tahu. Yang awalnya kita salah, maka dengan adanya pendidikan kita menjadi benar. Nah, contoh pemikiran suatu konsep landasan filosofi dalam dunia pendidikan yaitu seperti pemahaman ini, bahwa tidak ada orang yang bodoh, tetapi adanya hanya mereka yang tidak mengenal dan tidak mau memanfaatkan potensinya, sehingga dibutuhkan orang lain untuk mengetahui melalui suatu proses yang dinamakan pendidikan. Maka, bagaimana kita khususnya sebagai calon pendidik memahami kondisi dan konsep tersebut dan bisa melakukan sebuah perubahan, atau dengan bahasa gaulnya sebagai agent of change. Saya mendapat kutipan yang memiliki makna begitu dalam jurnal filsafat pendidikan, dan saya rasa sangat cocok sekali untuk kita
calon pendidik, calon pengajar, sebenarnya apa tujuan dari mengajar itu? Di dalam jurnal tersebut dikatakan, tujuan mengajar adalah mendidik. Namun tujuan mendidik bukan mengajar, menambah ilmu pengetahuan saja, melainkan tercapainya maksud pendidikan akal, akhirnya akal menjadi hidup serta berjalan dengan sendirinya. Pendidikan ialah tiang kemajuan, segala asas dan basis dari seluruh kerja peradaban. Begitu isi kutipannya. Maka dapat saya simpulkan bahwa seorang pengajar harus menanamkan di dalam hatinya bahwa tujuannya mengajar adalah untuk mendidik dalam arti luas, bukan hanya mengajarkan ilmu saja, tetapi lebih dari itu, yakni bagaimana kita membangun karakter siswa, bagaimana kita membangun karakter peserta didik, dan menerapkan perilaku akhlakul karimah, mencontohkannya bagi peserta didik kita. Membantu meyakini mereka bahwa segala sesuatu tidak harus sama dengan orang lain. Katakan pada peserta didikmu, kamu bisa dengan caramu sendiri dan istimewa dengan karakter yang kamu miliki. Sehingga kita dapat menjadi seorang pengajar, seorang pendidik yang mampu mencapai hakikat daripada mengajar itu sendiri. Sekiranya cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.